Pernah nggak sih kamu merasa kayak YouTube atau TikTok bisa baca pikiran? Baru aja kepikiran, pengen banget nonton tutorial masak mie super pedas. Tiba-tiba videonya langsung nongol di beranda kamu. Atau pas lagi galau sendirian di kamar, kok ya tiba-tiba muncul video motivasi yang pas banget sama perasaan kamu saat itu. Gimana caranya algoritma bisa tahu persis apa yang lagi kita mau dan butuhkan? Apakah ini sihir? Atau enggan-jenggan ponsel kita diam-diam mendengarkan? Tenang, jawabannya bukan sihir, tapi data. Ya, semua ini tentang data. Setiap kali kamu berinteraksi di platform ini, algoritmanya bekerja seperti detektif digital. Kamu nonton video sampai habis, dicatat. Kamu skip video di detik ketiga, dicatat juga. Kamu kasih like, comment, atau bahkan cuma berhenti scroll lebih lama di satu video tanpa mengkliknya. Itu semua dicatat loh. Setiap tindakan kecil ini adalah petunjuk berharga bagi algoritma. Dari kumpulan data inilah, sistem mulai membangun profil digital kamu dan menebak topik apa yang paling bisa membuatmu betah menatap layar. Lalu, bagaimana sistem ini bisa menebak dengan begitu akurat? Disinilah keajaiban machine learning atau pembelajaran mesin berperan. Bayangkan sebuah otak digital super cerdas yang terus-menerus belajar. Dia tidak hanya belajar dari kamu, tapi dari miliaran interaksi pengguna lain di seluruh dunia. Sistem ini mencari pola-pola tersembunyi. Misalnya, dia menemukan bahwa orang yang suka nonton video review gadget terbaru biasanya juga tertarik dengan video tentang produktivitas, atau penggemar grup K-pop seringkali juga menonton konten tentang belajar bahasa Korea. Seiring waktu, dengan data yang semakin banyak, algoritma ini jadi sangat ahli dalam memahami kebiasaanmu. Bahkan mungkin lebih cepat dan lebih akurat daripada teman terdekatmu sendiri. Tapi, ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Semakin akurat algoritma dalam menyajikan konten yang kita suka, semakin besar pula risiko kita terjebak dalam apa yang disebut gelembung filter atau echo chamber. Ini adalah kondisi di mana kamu hanya disuguhi konten dan opini yang sejalan dengan apa yang sudah kamu yakini. Kalau kamu suka konten politik A, kamu akan terus-menerus melihat konten yang mendukung A dan jarang sekali bertemu pandangan dari sisi B. Akibatnya, perspektif kita bisa menjadi sangat sempit, kita merasa paling benar, dan lebih mudah terpolarisasi. Selain itu, algoritma dirancang untuk membuatmu terus scroll, yang akhirnya bisa membuat kita gampang terdistraksi dan kehilangan banyak waktu produktif. Terus, gimana dong caranya biar kita yang mengendalikan algoritma? Bukan sebaliknya, kuncinya adalah kesadaran dan tindakan proaktif. Pertama, sadari pola tontonanmu. Coba lihat riwayat tontonanmu. Apakah isinya itu-itu saja? Mulailah variasikan topik secara sadar. Kalau biasanya nonton hiburan, coba sesekali cari video dokumenter, tutorial skill baru, atau konten edukasi. Ini akan membuat feed kamu lebih seimbang dan kaya wawasan. Kedua, aktiflah berinteraksi. Jangan ragu, gunakan fitur not interested atau jangan rekomendasikan channel ini pada konten yang menurutmu kurang bermanfaat atau negatif. Ini adalah sinyal kuat bagi algoritma untuk berhenti menyodorkan konten sejenis. Terakhir, dan ini penting, jangan nonton hanya karena bosan. Saat kita scroll tanpa tujuan, kita cenderung mengklik konten yang paling menggoda atau adiktif, bukan yang paling berguna. Coba tentukan tujuan sebelum membuka aplikasi. Aku mau belajar tentang investasi, atau aku mau cari resep untuk makan malam pada Akornia. Algoritma YouTube
dan TikTok itu bukanlah musuh. Mereka hanyalah cermin yang memantulkan kembali kebiasaan dan minat kita. Mereka tidak punya niat baik atau buruk. Mereka hanya menjalankan tugas untuk membuat kita tetap di platform. Jadi, jika kamu ingin feedmu dipenuhi dengan konten yang berkualitas, inspiratif dan menambah wawasan, mulailah dari diri sendiri. Berikan sinyal yang tepat dengan cara mengklik, menonton, dan berinteraksi dengan hal-hal yang benar-benar kamu anggap berharga. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik, tapi juga menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan diri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini ya. Dengan begitu, algoritma YouTube jadi tahu kalau kamu suka dengan konten-konten edukatif seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.